بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun. Arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakah wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Fasal menerangkan satu fasal. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucapkan syahadat atau persaksian kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima pergi haji ke Baitullah jika mampu melaksanakan bepergian. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang rukun Islam. Bahwasannya Islam itu dibangun atas 5 dasar. Jadi ini juga lebih dikenal dengan persendian atau tiang-tiangnya Islam. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Atau rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan syahadat 2 kalimat syahadat. Atau bersaksi kepada Allah dan kepada Rasulnya. Yang pertama dulu syahadat dulu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, syahadat di sini maknanya adalah persaksian. Kalau di dalam Islam syahadat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama disebut syahadat tauhid, yang kedua disebut syahadatul rasul. Maka kalau syahadat tauhid, semua Tuhannya sama Allah. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Gitu. Maka yang tidak mengesahkan Allah berarti bukan ajaran agama samawi. Pasti begitu. Contohnya ajaran agama yang paling tua di dunia itu namanya Zoroaster. Ya, Zoroaster ini penyembah api. Maka bukan ajaran agama samawi itu pasti. Kenapa saya katakan bukan ajaran samawi? Karena Tuhannya bukan Allah, Tuhannya api. Namanya Ahura Mazda. Jadi api ditaruh di atas tungku disembah. Kayak api pon gitu. Di Senayan tuh kan ada api pon ya, disembah. Tapi uniknya Bu, karena ini sudah dituhankan, yang namanya Ahura Mazda ini ribuan tahun nggak pernah mati sampai sekarang. Kok api nggak mati? Kehujanan, kepanasan nggak pernah mati. Kan gitu. Kalau api lilin kan mati, api obor mati, api patromak mati. Ini nggak pernah mati dari dulu sampai sekarang. Makanya dipertuhankan. Satu-satunya saat mati itu ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Kata kitabnya namanya Avestama. Kitabnya orang Persia itu, kitabnya orang-orang Persia, orang-orang Zoroaster, Majusi. Avestama nama kitabnya. Itu kalau ada Nabi dan Rasul lahir baru mati Tuhan kita. Tuhan je mati. Saya juga bingung itu kan gitu.
Ternyata ketika malam mati. Ketika malam mati, pas lah kok Tuhan mati? Ada orang buka kitabnya kitab Avestama, ternyata ketika diperlihatkan, oh ini ada nabi akhir zaman lahir, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian orang Persia itu muslim, termasuk sahabatnya Rasulullah, Salman Al-Farisi, gitu, karena melihat kejadian-kejadian namanya irhas, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau syahadat tauhid pasti semuanya Allah. Yang rumpun agamanya samawi apa? Yahudi, Nasrani, itu semuanya Tuhannya Allah. Kan begitu. Adapun orang-orang Yahudi sekarang menyatakan Uzair Tuhannya, itu kesalahan teologi mereka. Begitu, kesalahan teologi mereka. Teologinya sebenarnya Tuhannya Allah. Nabinya macam-macam. Yahudi dari mulai zaman Nabi Yakub, mulai Nabi Yakub. Yakub inilah yang disebut namanya Israel. Jadi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub inilah orang yang disebut sama Allah sebagai Israel. Isra itu apa? Isra itu melihat Ilohum Tuhan. Jadi orang yang melihat Tuhan. Namanya Yakub. Yakub punya 12 anak. 12 anak, satu diantaranya namanya Yusuf. Kan gitu, 12 anak inilah yang menurunkan marga, yang menurunkan dinasti, yang menurunkan ras atau suku-suku Yahudi yang ada sekarang, 12. Ini kalau saya bahas kayaknya nggak nyampe nih. Udah lewat. Takutnya 3 tahun nggak selesai. Israel namanya, Yakub. Gitu ya. Baik Yahudi, Nasrani ataupun Islam, kalau syahadat tauhidnya pasti Allah. Maka syahadat tauhidnya sama. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Begitu. Nah, sedangkan yang kedua, kalimat yang kedua namanya syahadatnya syahadat Rasul. Syahadat Rasul itu tergantung masanya, tergantung kurunnya. Kalau kurunnya Nabi Musa, masa pakai Nabi Muhammad? Nggak mungkin. Maka kalau kurunnya atau waktunya Nabi Musa, maka nabinya juga Nabi Musa. Misalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Begitu. Kalau nabinya Nabi Isa berarti Nabi Isa. Kalau kita bukan nabi yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka yang pertama disebut syahadat tauhid, yang kedua disebut namanya syahadat Rasul. Maka satu kesatuan syahadat ini disebut sebagai 2 kalimat syahadat. Landasan, pondasi dasar bagi orang yang mau melakukan kebaikan dan berbuah pahala adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada si Acong. Asal ngomong aja saya mainnya. Ada si Acong. Agamanya Konghucu. Jangan, ntar bahaya. Jangan nyerempet-nyerempet ke situ. Si Acong agamanya Konghucu. Sholat subuh Allahu Akbar, tapi tidak menanggalkan Konghucunya, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sholatnya diterima apa enggak? Kenapa? Dasar daripada diterimanya atau qabulil amalnya seseorang itu, diterimanya amal seseorang itu adalah persaksian kepada Allah dan persaksian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Syahadat dulu. Jadi kalau si Acong mau sholat kudu syahadat. Ada yang sering-sering diceger sering. Saya pernah kedatangan di masjid, Pak. Saya kebetulan lagi jadi penerima kurban. Tiba-tiba ada orang bawa sapi. Pak, saya mau kurban. Ini sapi ada 500 kilo. Udah ada sapinya, Pak.
Alhamdulillah, saya bilang gitu. Namanya siapa? Mohon maaf, namanya waktu itu Ferdinand. Kaget saya. Oh Ferdinand. Ferdinand apa Pak? Ada marganya itu, Hasibuan. Orang jauh, orang mana saya kagak tahu itu. Ferdinand Hasibuan. Ini orang mana Pak? Saya orang sana kan gitu. Iya. Itu terima ya Pak, tapi saya agamanya Katolik. Boleh apa kagak? Saya bilang, boleh. Sapi. Sapi soalnya sapi. Kalau saya tolak itu sapi ntar larinya kemana? Dalam hati saya meyakini bahwasanya hal yang seperti itu, mereka walaupun berbuat baik ingin ikut berkurban, dalam kaitannya ini sosial gitu ya Pak ya, tetap saja tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang harus menjadi dasar itu adalah keimanan. Keimanan yang pertama dibuktikan dengan syahadat. Kalau dia syahadat tuh Pak Ferdinand, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru dia kurban sapi diterima. Adapun ini ya hanya potong-potong biasa. Kan begitu. Maka tidak dikatakan kurban. Tapi saya nggak berani ngomong di depan dia, Pak, Bapak kan orang kafir. Nggak berani, saya nggak berani. Maka kurbannya kagak akan diterima sama Allah. Nggak berani begitu. Iya kan, takutnya ditarik lagi. Sama halnya, mohon maaf ya, jangan yang kayak begitu. Ada orang picek ya apa? Buta. Ya pice. Ya Allah, masa pice aja kagak tahu. Picek masa kagak tahu? Pice. Tapi sebelah. Saya katain nih, saya panggil, picek sini. Kan faktanya ya Pak ya. Fakta itu matanya emang merem satu. Kalau saya bilang picek sini, kira-kira marah nggak dia? Oh, diuber-uber saya. Iya, orang saya masih muda begini dipanggil Om, nggak mau. Sorry, abang. Masa dipanggil Om? Gitu tua bener kan gitu ya. Ada orang pedok, pengkor. Hei pengkor, kira-kira marah apa nggak tuh? Marah. Maka jangan sekali-kali ngasih pernyataan seperti itu. Sama halnya ada orang di luar ajaran agama Islam, di luar ajaran agama Islam namanya kafir. Dipanggil, kafir sini. Marah nggak? Marah. Makanya dia ngebales. Kita dipanggilnya domba tersesat. Kita, karena kita lagi nyasar kan gitu. Kafir sini. Marah dia. Maka dulu keputusannya PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Makassar itu nggak boleh nyebut kafir. Konteksnya di Indonesia, Pancasila. Tapi disebutnya non Muslim. Dalam hati saya, sama aja itu mah. Non Muslim sama kafir pada baik, sama, agak sopan. Tapi Bapak kalau pernah ke Mekah, ke Madinah, di Tanah Haram itu ada tulisannya. Kan begitu. Mamnu'ud dukhul, dilarang masuk ghairul mu'min, ghairul muslim. Selainnya orang muslim. Enggak terang-terangan kafir gitu loh, Pak. Enggak terang-terangan kafir. Kan begitu. Itu menunjukkan bahwasanya mereka saja orang-orang yang menegakkan syariat itu agak tolerir gitu ya, agak toleran kan gitu ya. Maka sekali lagi, diterimanya amal seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dasarnya itu adalah syahadat. Bapak Ibu, ini rahasia di dalam pengajian dan hanya ada di pengajian. Dua kalimat syahadat ini melambangkan dua. Satu yang disebut dengan syahadat tauhid, sejatinya itu adalah kita meyakini dalam hati kita apa yang menjadi ketentuannya Allah, apa yang menjadi kepercayaan kita, yaitu kepada Allah. Tapi syahadat yang pertama itu cukup di dalam hati. Untuk yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu menunjukkan bahwasanya syahadat Nabi atau syahadat Rasul itu harus keluar. Jadi ada kalanya syahadat itu cukup diimani, diyakini, dipatri di dalam hati, syahadat yang pertama. Tapi syahadat yang nomor dua harus keluar
dari mulut kita dan juga perbuatan kita. Ini maknanya syahadat. Jadi tidak cukup ketika ada orang yang meyakini bahwasanya ajaran agama kita itu benar, tapi tidak pernah melakukan persaksian kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Contohnya, yang jelas-jelas nolong Nabi Muhammad, yang jelas-jelas orang ini membackup Nabi Muhammad dalam masalah berdakwahnya, yaitu Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW. Pamannya Rasulullah itu, Abu Thalib itu duri, lupa. Artinya duri apa? Bagi orang Quraisy itu duri. Orang-orang Quraisy mau nyerang Nabi Muhammad pakai wuh, karena ada Abu Thalib, pamannya. Abu Thalib itu bukan orang sembarangan, yang megang kunci Ka'bah setelah bapaknya Abdullah, setelah bapaknya Abdul Muthalib, megang kunci Ka'bah. Kalau bahasa kita mas sekarang marbot. Iya, lah iyalah, kagak ada yang bisa masuk ke dalam Ka'bah kecuali yang megang kunci. Di sini kalau ada marbot, kagak ada marbot, siapa yang bisa masuk? Cuman marbotnya sini sama sono mah beda. Beda ya. Marbot sini sama marbot sono beda, kan gitu. Kalau di sini marbot diomelin mulu kan gitu. Buka pintu, lama banget kan itu. Azan terlambat diomelin. Ngimamin kepanjangan diomelin marbot. Terima aja nasib marbot. Makanya jangan dapat boti. Itu Abu Thalib luar biasa. Maka orang-orang Quraisy bilang, ayo kita lobby aja deh. Gimana caranya biar Abu Thalib itu melepaskan pegangannya kepada Nabi Muhammad. Dipanggil Abu Thalib. Abu Thalib, kira-kira begini, saya akan berikan apa saja yang kamu mau, kan hidup kamu miskin, hidup kamu serba kekurangan. Apa saja yang kamu mau, maka akan kami penuhi, akan kami berikan ke anak cucu kamu sampai 7 turunan. Tapi serahkan Muhammad. Begitu katanya. Kata Abu Thalib, emang gua orang bego? Menyerahkan ponakan gua sendiri kepada lu, pasti mati. Kan begitu. Biarin Muhammad ada di bawah naungan saya. Oh, ngebelain jelas-jelas itu Pak, Abu Thalib itu. Abu Thalib. Sampai pada masanya Abu Thalib itu sakaratul maut di pahanya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ya Abu Thalib, ayo ngomong syahadat, ayo. Karena belum syahadat ini. Belum mengucapkan kalimat syahadat, ngebelain. Cuman ngucap syahadat belum. Kata Rasulullah, ayo cepetan ngomong syahadat. Nggak mau, Abu Thalib nggak mau. Karena di kanan, di kiri, semua pembesar Quraisy datang. Ngelihat Abu Thalib, nggak tahu gengsi, nggak tahu apa kan gitu. Saya nggak tahu nih, kan gitu. Ya kan takutnya dia dibenci gitu ya Pak ya, sama orang-orang Quraisy. Karena dia kan saudara, pamannya Rasulullah. Sama Abu Lahab saudara, adik kakak kan begitu. Makanya dia diem aja, nggak mau ngucapin syahadat. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bilang, ya Abu Thalib, kalau kamu nggak mau syahadat, biar nanti saya yang syahadatin, saya yang tanggung jawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditegur kan Nabi Muhammad, innaka la tahdi liman ahbabta. Muhammad, kamu nggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi limai yasha. Adapun hidayah itu milikku mutlak, kepada siapa saja saya berikan. Itu begitu. Maka orang yang konyol, bukan orang yang konyol dah, orang yang songong. Kalau kata orang Cegir songong. Abu Thalib ini belum Islam. Belum Islam. Ternyata ketika disuruh sama Nabi Muhammad SAW, ini riwayat pertama. Riwayat pertama dinyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu Abu Thalib itu sudah syahadat, tapi baru syahadat tauhid. Baru syahadat tauhid. Ini sih nanti di luar ilmu fikih, di luar ilmu. Udah syahadat, tapi belum syahadat Nabi, belum syahadat Rasul. Saat dikubur Nabi Muhammad punya mukjizat. Ini enggak bukan orang biasa Nabi Muhammad itu. Abu Lahab, Abu Thalib dibangunin dulu. Bangun. Sebelum kamu disiksa. Bangun. Kan tadi udah syahadat. Sekarang ucapin lagi 2 kalimat syahadat. Disyahadatin sama Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadatnya dalam kuburan. Karena mukjizat Nabi, kan begitu ya. Maka Abu Thalib itu tidak sedikit orang yang menyatakan beliau ini adalah muslim. Begitu. Tapi ada juga yang menyatakan kafir, orang kagak syahadat. Ya zahirnya memang tidak syahadat, tapi dalam beberapa riwayat Abu Thalib ini disyahadatin oleh Nabi Muhammad SAW. Diajarin syahadat, ditalkin pada masa di kuburnya. Ini Abu Thalib. Maka kalau dalam rukun Islam patokannya itu, maka Abu Thalib walaupun dia dalam kondisi membela Rasulullah SAW, amalnya nggak diterima sebagai pahala, amalnya nggak diterima sebagai amal soleh. Kenapa? Tidak ada landasan persaksian kepada Allah dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal dia udah tahu tuh ajaran agama Islam benar. Bu, Bapak, Nabi Muhammad itu Nabi yang sangat luar biasa, nggak pernah goroh, nggak pernah bohong. Maka Nabi Muhammad SAW itu orang luar biasa. Semua orang Arab itu percaya sama Nabi Muhammad. Satu waktu Nabi Muhammad naik ke atas gunung Jabal Abil Qubais. Semua orang Quraisy dikumpulin. Kata Rasulullah, ayyuhan nas, bagaimana kalau saya katakan di belakang gunung ini ada sekelompok pasukan mau nyerang kita, mau bunuh kita. Kamu percaya atau enggak sama omongan saya? Percaya. Saking Nabi Muhammad Al-Amin, jujur. Kalau kita kan kagak. Saya ngomong begini nih, Pak, nanti habis Isya jangan pulang ya, ntar ada makan. Bapak percaya nggak sama saya? Ada yang percaya, ada yang enggak. Saya mah nyium baunya doang. Orang nebak kan boleh aja kan? Nebak boleh ya Pak Haji? Kan gitu. Nebak sih boleh. Percaya nggak? Kok pada percaya? Ada sebagian yang percaya, ada sebagian yang enggak. Ada yang bilang, enggak, kemarin cuma singkong. Kan begitu kan. Bohong nih Ustadz nih. Apa? Kemarinnya cuma singkong mau ubi kan gitu. Ya, kemarin kan gitu. Kalau sekarang kan kita belum tahu. Karena saya yang membawa informasi, maka kabar itu ma ihtamala sidqu wal kadzib. Bisa ada kalanya benar, bisa ada kalanya bohong, salah. Begitu. Tapi kalau orang Arab yang ngomong Nabi Muhammad pasti percaya. Nah, begitu. Ternyata di situ ada Abu Lahab dan lain sebagainya. Di atas gunung Abil Qubais, Jabal Abil Qubais. Sekarang udah nggak ada jabalnya itu, gunungnya udah dibikin tempat sa'i. Kan begitu. Lalu kata Nabi Muhammad, lalu jika saya katakan ada hidup setelah mati, ada Tuhan selain Lata, Uzza dan Manat, namanya Allah, kalian percaya apa enggak? Ditanya begitu sama Nabi Muhammad. Yang pertama kali teriak Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Kalau kata saya nih bahasa orang Cegir, brengsek lu Muhammad, lu ngumpulin kita cuman kayak begitu doang. Begitu bahasanya. Kurang ajar Muhammad, ngumpulin kita cuman ngasih kabar begituan doang. Begitu. Bu disuruh kumpul di kelurahan. Dengar katanya ada minyak goreng, pulang kagak ada. Marah apa kagak? Brengsek Pak Lurah. Katanya dikasih minyak goreng, kagak ada. Pulang marah-marah tuh kan gitu ya. Kan gitu. Tadi udah saya kasih kabar tuh, ada nasi, ada makan. Pulang kagak makan. Ngajar Ustadz ngegoroh mulu, bohong mulu kan gitu. Kenapa? Katanya ada nasi, ternyata kagak. Udah dari rumah kagak makan kan gitu. Misal kan gitu ya. Itu Abu Lahab tuh ngomong, tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana. Cuman untuk itu kamu ngumpulin saya, ngumpulin kita bersama. Turun dari gunung, ternyata Abu Lahab ini melihat, mencermati Nabi Muhammad SAW. Sampai satu ketika di rumahnya Baitul Arqam, Arqam bin Abil Arqam, Nabi Muhammad menyampaikan ajaran agama Islam. Itu Abu Lahab itu ngelihat Pak dari jendela. Dari jendela diliatin sama Abu Lahab.
tapi nggak pernah kelihatan, nggak pernah ketahuan. Dilihatin sama Abu Lahab, oh itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sama ponakan saya. Hatinya ngomong bener. Abu Lahab itu hatinya ngomong bener, sampai dia pas pulang gitu Pak, mundur, adu pantat sama bininya. Bener, ada cerita begitu, Abu Lahab sama istrinya adu pantat. Plek. Loh, ibu ngapain di sini? Saya habis ngelihat dakwahnya Muhammad. Ternyata bener loh dakwahnya Nabi Muhammad. Bener loh dakwahnya ponakan kita. Iya, saya juga habis ngeliat. Oh, bapak habis ngeliat juga? Sama. Ummu Jamil sama Abu Lahab tuh dua-duanya sama. Memperlihatkan melihat dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kata Abu Lahab, jangan sekali-kali kita kasih tahu sama orang, gengsi. Kita kan pembesar Quraisy. Kita kan orang yang dipandang sama Quraisy. Kalau kita masuk Islam, kalau kita ikut Muhammad, apa kata dunia? Begitu katanya. Maka Bu, kadang-kadang kita dalam beragama juga ada kalanya kita itu al-ijab birra'i. Gengsian. Mohon izin ya, kita lagi sholat, sujud salah, dilihat anak kecil. Sujud lu salah. Kira-kira kalau orang yang bener kan, aduh terima kasih nak, dibenerin sujudnya. Kalau kita kan kagak, tahu apa lu, kencing aja belum lurus. Begitu kita tuh. Egonya kita. Banyakan begitu apa banyakan terima kasih? Saya begitu Pak. Dulu saya kan kalau sholat di belah sono kan gitu ya. Masjid kan belum banyak dulu ya. Itu kalau ada orang tua kita beresin. Kita kan ngaji di Madrasah Diniyah dulu. Madrasah Diniyah tempatnya Habib Muhammad, Habib Id. Saya diajarin setiap sore tuh. Paginya Sakofah, siangnya Diniyah. Sholat salah tuh. Tukang ojek biasa. Dulu kan tukang ojek manunggal kan banyak yang sholat. Salah, bang, sholatnya salah. Tahu apa lu, kencing belum lurus? Lah, kok tahu apa? Orang kita sholat Madrasah Diniyah, abang Diniyah apa kagak? Kagak. Nah tuh kan, yang kagak Diniyah dibenerin, begitu. Ini juga sama, Abu Lahab sama juga dengan Ummu Jamil, sebenarnya secara keimanan persaksian ada di dalam hatinya, membenarkan, meyakini apa yang diajarkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Cuman ada ego, cuman ada sesuatu yang menghalangi dalam masalah hatinya, maka nggak keluar tuh, maka nggak dianggap cukup, walaupun persaksian. Berbeda dengan orang yang sudah mengucapkan syahadat, tapi dia pura-pura untuk tidak melihatkan syahadatnya karena darurat. Karena darurat. Ada orang ucap syahadat nih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah tuh Islam. Tiba-tiba disiksa. Contohnya siapa? Ada namanya Sumayyah sama istrinya, sama suaminya. Yasir dan Sumayyah. Orang yang pertama mati syahid namanya Sumayyah. Budak. Masuk Islam sekeluarga. Yasir, Sumayyah, sama Salim. 3 orang. Bapak, istri, anak. 3 orang yang pertama kali masuk Islam dari bangsa budak. Yasir dipanggil, Yasir, kamu bener Islam? Iya. Balik lagi nggak? Nggak mau. Saya tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka dihukum Pak. Tangan kanan sama tangan kiri dimasukin ke kuda belah sono. Tangan kanan semuanya di sono. Tangan kiri sama tangan kiri di kuda belah sono. Terus kudanya ditepak jalan. Kuda kencang bukan kuda pelan. Motor mah R-King ini. Jalan ke kanan, jalan ke kiri, tebelah 2. Mati. Orang pertama, laki-laki. Panggil Sumayyah istrinya. Sumayyah, tuh suami kamu udah mati tebelah 2. Kamu mau masuk Islam, masih terus Islam, atau ikut ajaran kami? Tetap Islam. Masya Allah, itu luar biasa. Kata tuannya, panasin besi. Besi panjang dipanasin. Setelah dipanasin, mohon maaf Bu, ditusuk dari alat kelamin sampai tembus ke mulut, mati. Tinggal anaknya 1. Sini, lihat emak kamu mati jadi sate. Lihat bapak kamu mati tebelah 2. Udah nangis saja. Anaknya ini tidak diminta untuk masuk keluar ajaran agama Islam,
cuman maki aja si Nabi Muhammad. Hayo maki, omelin, katain. Sampai satu ketika karena udah disiksa habis-habisan, takut dia mati, dia ngomong, Muhammad pembohong. Muhammad orang yang pembohong. Cuman 3 kali ngomong begitu. Mereka ketawa semua tuh orang-orang Quraisy. Alhamdulillah, bener udah itu. Kamu berarti sudah ikut agama kita. Nangis itu. Anaknya Sumayyah datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, syahadat masih ada di dalam hati saya. Bahkan syahadat masih ada di ucapan saya dan di perilaku saya. Tapi saya terpaksa berbohong kepada orang-orang Quraisy agar nyawa saya selamat. Tidak seperti ibu saya dan bapak saya yang mati. Kata Rasulullah SAW, perilaku kamu udah benar. Perilaku kamu udah benar. Kalau dipaksa dalam kondisi darurat seperti itu, tapi harusnya syahadat dulu. Kadang-kadang kan kita nggak syahadat dulu, kan gitu. Kalau Abu Lahab tadi belum ada syahadat, tapi udah ngerti tuh. Kalau Yasir, Sumayyah sudah ada syahadat, maka orang-orang yang kayak gini terkategori dimasukkan ke dalam orang-orang yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu pernah diceritakan, Bu. Saya pernah ngaji di Kediri. Kiai Kediri, pendiri pondok pesantren Kediri itu, pondoknya namanya Al-Falah Ploso, namanya Kiai Jazuli Usman. Beliau itu dahulu masa pendudukan Jepang gitu loh, Pak. Masa pendudukan Jepang itu orang yang paling dilihat, paling disorot. Bahkan, mohon maaf, beliau ini orang yang paling diintel, dicari kemana-mana. Itu Kiai Jazuli Usman itu. Sampai satu ketika beliau itu disuruh masuk kantor urusan agama. Jadi kepala KUA lah begitu bahasa kita mah ya. Tapi itu kan KUA itu kan apa? Buatan Jepang itu. Buatan Jepang itu KUA itu. Sampai sekarang masih ada. Itu beliau disuruh. Kalau orang dulu katanya menurut kiai itu anak-anaknya, putra-putranya pakai celana pendek, pakai sepatu gitu loh, Pak. Kan gitu. Dan tradisi kayak gitu itu di Kediri dulu gitu. Di pondok-pondok klasik itu aneh. Karena pakainya sarung. Ini pakai celana sama sepatu, pakai topi, ya kayak sinyo lah gitu. Kayak sinyo. Bahkan setiap pagi, mohon maaf, setiap pagi katanya beliau itu syekere. Syekere itu menghadap timur, bungkuk begitu. Gitu ya. Menghadap timur, bungkuk begitu. Namanya syekere. Syekere itu menghormati Tenohaika, kaisar Jepang yang katanya perwujudan matahari, dewa matahari. Padahal di sana lagi ngopi, lagi ngeteh dia. Kita begitu, kan blow on itu. Kan begitu. Itu semua kiai banyak yang kagak mau. Di Kediri bunuh, matiin. Giliran datang ke Kiai Jazuli itu nggak mau, mati sia-sia. Kenapa? Karena santrinya ribuan, Pak. Maka ketika disuruh syekere, nggih, nunduk. Begitu, mau. Kan gitu. Loh, mau dikecam semua itu kiai itu. Kata kiai saya, kata Kiai Jazuli itu, jika kita mati, siapa yang bisa meneruskan pendidikan di pondok pesantren? Kan begitu. Siapa yang mau ngajarin anak-anak santri yang ribuan? Waktu itu udah ribuan santrinya. Bahaya ini kalau kita mati. Maka jangan frontal, kan begitu. Makanya kayak Kiai Hasyim Asy'ari kan gitu ya, Pak ya. Pendiri Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya, kiai-kiai dulu gitu. Itu ketika melawan penjajah itu nggak frontal. Begitu. Ada kalanya lunak, ada kalanya keras begitu. Nah, itu termasuk syahadatnya sih tetap. Persaksiannya tetap ada di dalam perilakunya, ada di dalam hatinya. Maka yang demikian ini masih dibenarkan. Syahadat. Jangan main-main. Kadang-kadang kan ada yang kayak artis gitu ya. Syahadat 3 bulan karena pacarnya muslim, dia masuk Islam. Ntar pacarnya keluar dari ajaran agama Islam, dia juga ikut keluar. Kan dulu ada zaman saya masih muda tuh, Bu. Namanya Nafa Urbah. Nafa Urbah ini pacaran sama Primus Justisio. Kan begitu ya? Pacaran sama Primus. Udah dibawa kemana-mana, jadinya sama Jihan Pahira. Iya. Bener kan? Jadinya sama Jihan Pahira. Ketika jadi sama Jihan Pahira,
Nafa Urba udah muslim nih Pak, keluar lagi. Tadinya Kristen, muslim, keluar lagi. Kawin sama Jack Lee kan gitu. Saya dulu kan nonton gosip, sekarang udah nggak nonton Bu, dulu kan gitu. Dulu kalau pagi karena nggak ada ngaji nontonnya gosip aja, kan gitu di SCTV. Ya kan kayak begitu kan? Lah itu namanya mainin syahadat kalau kayak gitu. Berbeda dengan yang lain-lain kan begitu. Nah, maka makna dari syahadat itu pertama ada yang harus menancap dalam hati yaitu syahadat tauhid dan juga syahadat Rasul. Tapi juga harus ada yang keluar sebagai persaksian. Maka syahadatnya manusia itu tidak cukup hanya di dalam hati, harus keluar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus ada ngomongnya tuh. Nah, begitu itu namanya syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Nah, syahadat ini Pak, macamnya beda-beda cara bacanya. Untuk khusus untuk syahadat yang disebut dengan syahadat masuk Islam itu boleh pakai wawu, boleh nggak pakai wawu. Wawunya wawu athof. Contohnya kan saya contohin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu wawunya boleh dibawa atau dihilangkan. Kalau kita mengucapkan syahadat dalam rangka mau masuk Islam. Boleh begini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh seperti itu. Ya, boleh diulang. Tapi boleh juga wawunya mohon maaf, boleh nggak pakai wawu? Boleh pakai wawu. Saya ulangi. Yang pertama tidak pakai wawu. Maka begini bunyinya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, wawunya hilangin. Jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Boleh itu boleh. Jadi wawunya dihilangin untuk masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu, kuat itu. Paling kuat. Sedangkan jika ditambahkan wawu, maka asyhadu keduanya hilang. Kalau kita mau bimbing orang syahadat nih, nanti jenengan Ustadz kalau mau bimbing orang syahadat, kalau pakai wawu, maka asyhadu keduanya hilang. Contohnya bagaimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nggak usah pakai asyhadu lagi. Kalau kita kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau pakai wawu, nuntun orang syahadat nggak boleh pakai asyhadu lagi. Kalau pakai wawu, berarti asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Kalau wawunya dihilangin, asyhadunya ditambah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau pakai wawu, misalkan asyhadunya dipakai juga, nggak masyhur. Misalkan contoh ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak masyhur. Jarang orang nuntun masuk Islam kalimat syahadatnya begitu. Kalau ada kiai, udah dipanggil kiai atau dipanggil ustadz, asyhadu alla, nuntun syahadat nih, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Pakai asyhadu lagi, berarti ustadznya masih amatir itu. Belum ngaji. Harusnya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tanpa wawu. Kalau pakai wawu, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau wawunya ada, asyhadunya ilangin. Understand? Oke. Sedangkan kalau dalam azan, syahadat dalam azan, harus asyhadunya dua-duanya dipakai. Asyhadu alla ilaha illallah, giliran Muhammad, wa anna Muhammadar Rasulullah, nggak boleh pakai asyhadu juga tetap. Asyhadunya dua-duanya harus
dipakai, baik dalam azan atau dalam qomat. Dan tidak masyhur dipakaikan lafadz wawu, nggak boleh, makruh. Misalkan ada orang qomat, asyhadu alla Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak, makruh tuh. Enggak boleh. Wawunya ilangin. Karena asyhadu yang pertama dengan asyhadu yang kedua nyambung dalam adzan dan iqamah. Bagaimana? Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Saya di Ceger masih ada yang dengar asyhadu alla ilallah wa asyhadu dalam qomat atau dalam azan. Keliru. Jangan sampai pakai wawu. Ini kelihatannya sepele nih, Pak. Tapi kalau orang kagak ngaji, ya repot juga. Kan gitu. Sedangkan kalau dalam tahiyat kan ada tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyhadu alla ilaha illallah. Kan gitu. Maka cara bacanya dua. Yang pertama pakai wawu. Silakan pakai wawu. Dan asyhadunya dilengkapin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh. Satu. Yang kedua tambah wawu tapi asyhadu keduanya hilang. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang paling top. Yang dipakai Rasulullah. Jadi syahadatnya dalam tahiyat yang paling top itu yang nomor 2. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang dipakai Rasulullah. Kalau yang Bapak pakai yang mana? Yang dipakai siapa? Yang dipakai Haji Thohir. Yang mana? Yang pertama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama ya? Jenengan yang mana? Yang itu. Yang pertama. Yang pertama lengkap. Walaupun lengkap tapi kagak dibaca Rasulullah. Yang dipakai sama Nabi Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Sekali-kali boleh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali-kali asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Silakan pakai. Kan begitu ya. Ini namanya cara membaca asyhadu. Cara membaca syahadat. Yang jelas syahadat kalau kita pakai untuk melaksanakan masuk Islam itu harus dalam hati dan juga dalam keluar dari mulut. Mulutnya ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi hatinya juga baca. Seperti itu. Jadi jangan sampai hatinya doang. Hati saya udah. Ini bukan niat, Pak. Ini persaksian. Jika ada orang bersaksi di pengadilan, apa cuman diem aja? Diem aja kan gitu. Hatinya, saya udah bersaksi. Tapi mulutnya nggak pernah ngomong. Nggak akan diterima persaksiannya. Persaksian itu harus dari hati, lalu keluar dari mulut. Nah itu namanya syahadat. Dah. Takutnya nanti puyeng lagi. Saya udah tahu pasti ibu puyeng kan. Ini ngomong apa ini kan gitu. Kira-kira begitu ya Pak ya? Paham ya? Baik. Kalau gitu sebelum kita selesaikan ada baiknya kita diskusi, tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan dari materi ini silakan, atau di luar materi. Misalkan ibu punya masalah apa nih kan gitu. Asal jangan bilang gak punya duit aja Bu ya. Punya masalah apa nih kan gitu ya. Bilang aja, Pak saya punya masalah kaitannya dengan fikih begini, apa hukumnya. Jika bisa saya jawab, kalau nggak bisa buat PR. Silakan. Nanya apaan? Bingung kan? Silakan.
Iya. Kalau kita kan asyhadu an la ilaha illallah baru turun. Mm-mm. Tapi dia udah mulai telunjuknya di ini kan Dari mulai awal. dari awal. Mm-mm. Duh. Baik. Bu, Pak, ini furu'iyah, ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ada sebagian orang yang menyatakan bahwasanya nunjuk itu ketika tahiyat itu dari awal, dari at-tahiyat, bahkan diutak-utak. At-tahiyatul mubarakatus shalawat. Gitu deh, gitu. Mohon maaf. Saya kan dibesarkan sama orang tua saya. Orang tua saya itu demokratis lah orangnya. Bahkan kakak saya itu dipesantrenkan di Persis, Persatuan Islam di Ciamis sana di Darussalam. Itu sewaktu saya dulu tuh Pak lagi masih belum settle keimanannya lah bahasanya kan gitu ya. Lagi seneng-senengnya bercanda. Itu kakak saya karena alirannya gitu ya, ideologinya Persis, Islam tapi Persis gitu ya. Mazhabnya Persis. Dia itu kalau tahiyat begitu tuh. Tahiyatul utak. Satu waktu sholat di samping saya. Saya kan diem aja begitu. Saya ngeliatin aja ke kanan ke kiri. Puyeng saya Pak. Puyeng. Pernah saya tangkap. Gitu. Dia marah. Ngapain nangkep tangan gua? Berantem akhirnya tuh di rumah. Bener ini pukul-pukulan Pak. Sampai dilerai sama bapak saya. Kata bapak saya, kenapa sih berantem? Itu lagian utek-utekan begitu. Kan gitu. Saya kagak tahu tuh, ternyata memang orang-orang kayak gitu punya dalil gitu ya. Ada dalilnya ternyata itu. Nah, orang-orang yang meyakini bahwasannya saat tahiyat itu bergerak-gerak, itu memang ada hadisnya. Rasulullah SAW ingdat tahiyat yuharrikuha al-asabi'a. Rasulullah itu ketika tahiyat itu menggerak-gerakan tangannya, jarinya, yuharrikuha. Makanya pentingnya ngaji nih Pak. Baca hadis kalau tekstual banyak kesalahan. Kalau tekstual banyak kesalahan. Teksnya langsung dibaca gitu banyak kesalahan. Maka guru saya ketika saya tanya, Mbah ini menggerakkan berarti begini dong. Kata guru saya begini, menggerakkan atau menggerak-gerakan. Begitu bahasa guru saya tuh. Waktu ngajar fikih ada hadis kayak begitu. Yuharrikuha al-asabi'a. Rasulullah itu menggerakkan gitu jarinya. Kata guru saya, ini hadis menggerakkan atau menggerak-gerakan. Kalau menggerakkan kan begini, asyhadu alla ilaha illallah. Itu menggerakkan. Kalau menggerak-gerakan, utak itu. Itu namanya menggerak-gerakan. Kalau yang ini menggerakkan, yang ini gini menggerak-gerakkan. Ternyata itu fiilnya lazim, mabninya mabni lazim, mutaaddi bukan mutaaddi, lazim itu. Artinya apa? Bukan menggerak-gerakan, akan tetapi menggerakkan. Beda itu. Menggerakkan dengan menggerak-gerakan. Kalau orang yang belah sono bacanya menggerak-gerakan, tapi kalimatnya ditasydid. Ta'diyah kan berarti kan, bukan lazim. Ta'diyah. Maka ilmu sorof bilang yang demikian itu salah, bukan menggerak-gerakan, tapi Rasulullah menggerakkan. Maka Imam Syafi'i dari berhenti kegerakan at-tahiyatul sampai asyhadu alla ilaha illallah, itu namanya menggerakkan. Kalau menggerak-gerakan begini, maka Imam Syafi'i kalau ada orang dalam sholat tahiyat menggerak-gerakan jari bin niyatit tala'ub, dengan niatnya main-main, bercanda, atau nggak punya niat sama sekali, fabatolat sholatuha, maka sholatnya batal. Begitu. Maka yang aman ya itu tadi, bukan menggerak-gerakan, tapi menggerakkan saja sekali aja. Udah gitu.
Ya ini dalil saya, bukan dalil yang lain. Kalau orang yang di sono pakainya menggerak-gerakan, ya sumonggo silakan saja, asal jangan bikin orang keder. Begitu. Kadang-kadang kan keder saya kan gitu. Ya itu kalau baca teks kan begitu. Lalu kenapa? Mohon izin. Kenapa ketika tahiyat yang nunjuk itu telunjuk, bukan tengah? Asyhadu an la ilaha illallah kan gitu. Apalagi yang enak jempol. Asyhadu an la ilaha illallah. Kiona, enak. Eco ini eco. Tuh, begini kan enak ya, Pak? Pasti menang. Di dalam kitab Tibun Nabawi, suka main kitab Tibun Nabawi. Jadi, kenapa yang nelunjuk itu jari telunjuk? Kalau ada ahli medis, mau nanti dicari di sini. Bahwasanya ada satu urat dan syaraf yang di jari ini yang sambungnya langsung ke hati. Satu-satunya jari adalah jari telunjuk. Jadi ada urat sama syaraf nyambungnya langsung ke hati, ke jantung. Maka ketika asyhadu alla ilaha di illallah tuh, illallah itu antara jari sama hati nyambung kontak, tek, begitu. Makanya dimintanya kalimatnya illallah, begitu. Kalau yang ini jauh, ini kemana ini? Saya kagak tahu nih uratnya nih. Ini kemana? Ini kemana? Apalagi ini, kan gitu saya kagak tahu. Tapi kalau ini ya nyambungnya langsung ke hati. Maka ketika illallah nyambung ke hati, berarti kontak antara kalimat dengan hati. Itu menunjukkan bahwasanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berarti ada alasannya kenapa Nabi Muhammad pakai telunjuk. Sekali tek begitu. Kalau dua kali tek tek hatinya tuk tuk tuk. Tek tek tuk 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 tuk. Begitu kali ya. Kali ini mah kan kita namanya mikir kan gitu ya, namanya tuk 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 kan gitu. Kalau begini-begini kan berarti hatinya tek 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 gitu kan. Kalau sekali kan pas gitu. Gitu. Kedut-kedut ya bahasanya ya kan gitu. Begitu ya Pak Haji ya. Gitu. Jadi tapi nggak boleh nyalain. Kalau mereka punya pemahaman yang kayak begitu, silakan saja. Kalau pemahamannya seperti itu silakan saja. Dan memang ada riwayatnya dari Abu Ya'la hadisnya. Tapi ternyata dalam sababul wurud, kalau sababun nuzul Al-Qur'an, sababul wurudnya itu hadis bahwasanya kenapa Rasulullah pernah menggerak-gerakkan, pernah begini menggerakkan. Ternyata pada saat itu lisyiddatil barid, kondisi cuaca lagi dingin bener. Jadi Rasulullah itu ngegerakin biar nggak kaku, biar nggak keram. Dilihat sama Siti Fatimah, dilihat sama Siti Aisyah, diriwayatkan dari Imam Abu Ya'la. Begini Rasulullah, ternyata suasananya lisyiddatil barid, sangat dingin. Kalau saya sih aman sekali begini Pak, tapi kalau sekali-kali mau bergerak-bergerak silakan nggak ada masalah. Kenapa? Lagi-lagi yang demikian ini namanya furu'iyah. Furu'iyah itu nggak bisa milik sebatas kita kan gitu. Itu sudah jadi nggak ada masalah kan begitu ya. Tapi kalau di sini sendiri begini, jangan kutek gitu. Nanti dicurigain kita. Kalau di sono boleh ikut-ikutan, di Islamic Center tuh kutek boleh. Silakan. Kan gitu ya. Baik, saya kira begitu ya. Cukup biar nanti makannya cepetan. Udah apa belum nih? Udah ya? Udah, baik. Saya juga udah lapar nih. Mudah-mudahan bermanfaat dan hujan lagi Pak, penuh rahmat. Mudah-mudahan pengajiannya penuh rahmat. Amin. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.